Halo, selamat datang di YouTube channel Jago Ekonomi Official. Ini adalah video pertama yang akan membahas berbagai hal tentang ilmu ekonomi. Buat teman-teman yang suka dengan ilmu ekonomi, ya silahkan disimak videonya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kita bisa membuat video yang jauh lebih menarik lagi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih dalam mengenai apa itu ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita membahas apa itu ilmu ekonomi, kita akan bahas dulu tentang kelangkaan. Semua berawal dari kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Nah, sebelum kita masuk ke kelangkaan, kita harus tahu dulu bahwa di dunia ini sumber daya jumlahnya terbatas. Ya, kita mengartikan sumber daya sebagai input atau faktor produksi. Nah, kita mengenal ada 4 macam faktor produksi. Ada tanah atau sumber daya alam, ada tenaga kerja, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Tanah atau sumber daya alam, ya, ini merujuk pada tanah ataupun bahan material yang ada di dalamnya, baik itu mineral logam, minyak bumi, gas bumi, dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. Pekerja merupakan pelaku yang menjalankan kegiatan produksi. Nah, berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Faktor produksi yang ketiga adalah sumber daya modal. Modal merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjang sebuah proses produksi. Modal bentuknya bermacam-macam, bisa berupa uang, mesin, peralatan, ataupun gedung yang dipakai dalam sebuah pekerjaan. Yang terakhir adalah kewirausahaan, merupakan keterampilan seseorang untuk mengelola faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi ini dapat berupa keahlian manajerial, keahlian teknologi, dan keahlian organisasi. Input-input yang sudah kita bahas tadi itu jumlahnya terbatas. Namun di sisi lain, keinginan manusia jumlahnya tidak terbatas. Mungkin hal yang biasa ketika kita sudah memperoleh hal yang kita inginkan, kita ingin memperoleh hal-hal yang lain, ya. Nah, kenapa keinginan manusia jumlahnya tidak terbatas? Ini banyak faktor. Bisa karena bertambahnya jumlah penduduk, karena adanya kemajuan iptek, meningkatnya standar hidup, dan adanya perubahan dalam kondisi lingkungan sosial. Nah, lalu apa jadinya jika sumber daya yang jumlahnya terbatas ini dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas? Maka yang terjadi adalah akan muncul yang namanya kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang ada tidak mampu mencukupi semua kebutuhan manusia. Perlu diketahui bahwa kelangkaan di sini bukan berarti barangnya itu jarang atau sedikit. Bisa saja barangnya banyak, namun jumlahnya tersebut tetap tidak mampu mencukupi semua keinginan manusia. Nah, oleh karenanya kita harus menentukan pilihan-pilihan. Kira-kira barang dan jasa apa yang harus kita dahulukan dan jadi skala prioritas. Dari kelangkaan ini, akhirnya manusia dituntut untuk membuat semacam tindakan, ya, atau pilihan-pilihan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencukupi keinginan kita yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, lalu muncullah yang namanya ilmu ekonomi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara individu maupun masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi kebutuhan mereka. Karena adanya kelangkaan, akhirnya manusia harus menentukan pilihan-pilihan. Manusia dihadapkan dengan sebuah trade-off atau dilema. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap 2 hal atau lebih, dengan mengorbankan salah satu hal dengan alasan tertentu untuk memperoleh sesuatu yang lain. Begini contoh simpelnya. Misal teman-teman punya uang 100.000, diminta buat nentuin pilihan. Pilih beli baju atau beli
beli buku. Kita asumsikan buku dan baju masing-masing harganya 100.000. Kalau teman-teman pilih baju, teman-teman nggak dapat buku. Sebaliknya, kalau teman-teman pilih buku, teman-teman nggak dapat baju. Nah, kita harus tentuin pilihan. Kenapa? Karena uang kita jumlahnya terbatas. Kondisi di mana kita harus nentuin pilihan-pilihan, inilah yang dinamakan dengan trade-off. Nah, setelah kalian tentuin pilihan mau beli apa, baju atau buku, ya kan harus milih ya, baju atau buku. Uangnya terbatas. Misal nih, saat kalian memilih untuk membeli buku, maka kalian itu nggak bakal dapetin baju. Baju akhirnya dikorbankan. Nah, hal-hal yang kita korbankan dalam ilmu ekonomi disebut juga dengan biaya peluang atau opportunity cost. Opportunity cost adalah kemunculan biaya atau risiko karena manusia memilih mengorbankan sesuatu hal untuk mendapatkan hal yang lain. Misal, saat tadi kalian pilih untuk beli buku, maka baju dikorbankan. Sebaliknya, saat kalian pilih baju, maka buku yang dikorbankan. Kesempatan atau alternatif yang tidak kita pilih, yang kita korbankan, itulah yang dimaksud dengan biaya peluang atau opportunity cost. Pada akhirnya, hidup adalah pilihan-pilihan. Tidak semua hal bisa kita pilih. Ya, dan setiap pilihan akan ada pengorbanan. Itulah kenapa ilmu ekonomi disebut juga dengan ilmu tentang pilihan. Bagaimana kita memilih sesuatu. Karena semua hal tidak bisa kita pilih, ya kita akhirnya menggunakan ilmu ekonomi untuk membantu kita bagaimana cara memilih sesuatu. Kalau kata ilmu ekonomi, pilihlah sesuatu, barang, ataupun aktivitas yang paling besar manfaatnya. Ya, pilihlah hal yang paling prioritas. Nah, ilmu ekonomi ini membimbing kita bagaimana cara memilih sesuatu. Pilihannya apa? Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oke teman-teman, selesai sudah video perdana kita kali ini tentang apa itu ilmu ekonomi. Nah, buat teman-teman yang suka dengan ilmu ekonomi, jangan lupa pantengin terus channelnya Jago Ekonomi Official. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, komentar, ataupun saran, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Ya, oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye-bye.